Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka satu kisah tentang Umar bin Abi Salamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abi Salamah mengatakan, kuntu ghulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah ini adalah anaknya Abu Salamah. Abu Salamah meninggal, dan setelah Abu Salamah meninggal maka Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah, dan mereka Ummu Salamah punya anak namanya Umar. Maka karena Ummu Salamah jadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun Umar bin Abi Salamah, bukan Umar bin Khattab, tapi Umar bin Abi Salamah tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab istilahnya robib. Robib artinya adalah mungkin bahasa kita anak tiri Meskipun kadang-kadang anak tiri konotasinya agak kurang baik tapi berbeda tentunya dengan kondisi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar bin Abi Salamah, kuntu ghulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika aku masih kecil. Wa kanat yadi tatishu fi sohbah. Aku pernah makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini orangnya sangat sederhana meskipun Umar bin Abi Salamah adalah anak tirinya, tapi tidak mencegah beliau untuk mau makan bersama. Dan ketika itu Umar bin Abi Salamah masih kecil. Ini juga menunjukkan Rasulullah memang orangnya sangat rendah hati, tidak sombong meskipun dengan anak kecil. Apa kata Umar bin Abi Salamah? Ketika aku makan bersama Rasul SAW, wa kanat yadi tatishu fi sohfah. Maka karena aku masih kecil, aku tidak pandai cara makan. Maka aku makan, tanganku pun mutar-mutar, diaduk-aduk makanan itu. Maka melihat itu Rasulullah SAW pun menasehatiku. Kata Rasul SAW, ya gulam, sammillah. Wahai anak, kalau kamu makan, maka mulailah dengan membaca Bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Maka selanjutnya kata Umar bin Abi Salamah, wa ma zalat tilka ti'mati ba'du. Apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu ketika aku masih kecil itu sangat membekas pada aku, kata Umar bin Abi Salamah. Dan sampai sekarang aku pun sudah dewasa, maka aku tetap mengingat pesan-pesan Rasulullah SAW tersebut, khususnya berkaitan dengan adab makan. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Umar bin Abi Salamah ini dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sebutkan tadi, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah Rasulullah itu orangnya sangat rendah hati, tidak sombong, meskipun kedudukannya sebagai seorang Rasul. Tentunya tidak ada lagi yang lebih mulia dari Rasulullah di muka bumi ini. Kalau presiden ada sama-sama presiden, kalau direktur banyak direktur kalau sebagai tengku atau ustadz bertebar ustadz, sebagai syekh banyak syekh. Artinya apa? Masih ada orang-orang yang sama derajatnya atau lebih. Tapi Rasulullah tidak ada orang yang lebih mulia dari beliau. Tapi itu tidak menjadikan beliau sombong. Tapi beliau tetap rendah hati. Meskipun bersama anak kecil. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana pentingnya pendidikan itu dimulai semenjak kecil. Karena sebagian orang tua menganggap bahwa anak kecil belum tahu apa-apa. Padahal ini kan sebuah pemandangan yang salah. Justru anak kecil itu maunya apa-apa, dan merekamnya cukup kuat. Sebagaimana kata Umar bin Abi Salamah tadi. Ketika itu kapan diajarkan Rasulullah? Ketika dia masih kecil. Tapi kata Umar bin Abi Salamah, sampai aku sudah dewasa pun aku masih ingat apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingnya kita mendidik itu, terutama mendidik generasi kita, dimulai semenjak
kecilnya diisi dengan pesan-pesan kebaikan, diisi dengan akhlak-akhlak yang baik ya. Jangan tunggu besar dulu ya. Sebagian orang tua kadang-kadang mengatakan, nah ini anak kecil nggak tahu apa-apa. Ini salah menyepelekan anak kecil. Padahal anak kecil itu adalah ya orang yang paling cepat paling cepat merekam ya, dan paling mudah menerima. Ya, hati-hati. Dan apa yang dia lihat di waktu kecil itu akan terekam sampai dia dewasa. Dan saya yakin kalau kita masing-masing masih punya memori ketika kita masih kecil ya, bahwa orang yang mengajari kita ketika masih kecil itu adalah orang yang di antara orang yang paling kita ingat ketika kita sudah dewasa ini. Maka hendaknya sebagai orang tua ya, sebagai orang-orang yang sudah dewasa, kita tidak menyepelekan anak kecil ya. Tapi hendaknya memberikan perhatian yang maksimal, yang baik berkaitan dengan akhlak, ya, berkaitan dengan lingkungan, ya. Jangan dianggap sepele. Justru ketika masa kecilnya rusak, maka ini akan menjadikan dia generasi-generasi yang rusak. Ya, maka kita perhatikan ya, perlu kita perhatikan ini, tidak boleh disepelekan ya. Termasuk ketika kita memilih sekolahnya. Ya, kan masih TK. Ya, enggak apa-apalah, pokoknya sekolah. Jangan seperti itu. Perhatikan apa yang diajarkan di TK tersebut ya. Jangan waktunya habis sekedar tepuk-tepuk tangan main-main saja kan begitu. Ya, dia butuh main-main silahkan, tapi juga perhatikan lembaga-lembaga yang memang mengajarkan dia, ya mendekatkan dia pertama kepada Al-Qur'an, kepada hadis Nabi SAW, yang mengajarkan dia akhlak yang baik. Ya, ini yang perlu kita perhatikan ya. Dan yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW ya, perhatian termasuk ke dalam perkara adab makan ya. Bahwa memang bicara Islam ini bukan hanya bicara sholat, bukan hanya bicara zakat, tapi juga bicara masalah adab makan. Karena makan itu yang pada dasarnya adalah sebuah kebiasaan, dia akan bisa bernilai ibadah. Kapan? Ketika makan itu tentunya kita niatkan untuk menguatkan fisik kita dalam menjalankan perintah Allah. Dan yang kedua, ketika makan itu kita iringi dengan adab-adabnya. Jadi Rasulullah mengatakan apa? Ya gulam, samillah. Kalau mau makan, bacalah bismillah. Ya. Tentunya ini pesan Rasulullah kepada Umar bin Abi Salamah ketika dia masih kecil, tapi ini merupakan pesan kepada kita semua. Ya. Maka hendaknya kita jangan lupa ketika mau makan, bacalah bismillah. Yang kadang-kadang dianggap remeh. Ya. Padahal ketika kita membaca bismillah, yang pertama kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua, makan kita itu akan menjadi ibadah. Ya, bukan hanya sekedar mengenyangkan perut, bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan nafsu ketika lapar, tapi menjadi ibadah, ya kan seperti itu. Dan yang selanjutnya, ketika makan itu kita awali dengan bismillah, maka itu akan mendatangkan keberkahan. Ya, sehingga capek kita kerja, kita belikan makanan, maka makanan yang kita makan itu mendatangkan keberkahan bagi kita, keberkahan bagi harta kita, keberkahan bagi ya hidup kita. Ya, maka ini perlu kita ya perhatikan ya, meskipun berkaitan dengan makanan. Selanjutnya kata Rasulullah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ini kebiasaan orang Islam. Umat Islam makannya pakai tangan kanan. Di hadis yang lain kata Rasulullah, ya, makanlah dengan tangan kananmu dan jangan makan dengan tangan kirimu, karena syaitan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Ya, ini bukan perkara yang biasa, tapi perkara yang luar biasa. Kalau kita perhatikan sebagian orang dengan gampang, ya, makan minum dengan tangan kiri. Padahal Rasulullah mengingatkan, Rasulullah perintahkan makan pakai tangan kanan, jangan makan pakai tangan kiri. Kenapa? Kata Rasulullah, karena syaitan itu makan dan minum pakai tangan kirinya. Ya, maka tentu kita tidak mau menyamakan diri dengan syaitan dalam segala perkara, termasuk dalam perkara makan. Ya, maka perhatikan diri kita, keluarga kita, kalau makan, ya setelah membaca bismillah, maka makanlah dengan tangan kanan kita. Ya, selanjutnya juga kata Rasulullah, wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang berada di sekitarmu, ya, terutama ketika kita makan bersama-sama, makan dalam acara umpamanya. Ini juga perlu adab, karena memang umat Islam ini kan umat yang beradab. Ya, kita diajarkan punya adab, punya akhlak dimanapun kita berada. Ya, apalagi termasuk di tengah-tengah keramaian, ada aturan, termasuk ketika kita mau makan. Kata Rasulullah,
kalau kita makan dalam kondisi yang ramai, ya, maka hendaknya kita fokus memakan makanan yang ada di sekitar kita. Ya, kecuali memang variasinya cukup banyak. Apa yang kita inginkan ternyata tidak ada di dekat kita, ada di tempat orang lain. Maka di sini dibolehkan, tapi ya tentunya dengan adab, dengan cara-cara yang terbaik. Ya. Dan kisah ini ditutup oleh Umar bin Abi Salamah. Kata Umar bin Abi Salamah, ya, bahwa ya pendidikan itu sangat berbekas. Ya. Pendidikan ketika masih kecil itu, kata Umar bin Abi Salamah, sangat berbekas pada diriku, sehingga itu terus menjadi ya cara makanku sampai aku dewasa. Ya, sebagaimana kata pepatah Arab, ya, bahwa belajar, atau pepatah Indonesia juga mengatakan, belajar di waktu kecil itu bagai mengukir di atas batu. Ya, begitu merekat, begitu melekat, ya, pendidikan yang dimulai semenjak kecil. Tetapi belajar ketika sudah dewasa ini lebih sulit dibanding ketika kita belajar ketika waktu kecil. Ya. Kalau sekarang kita sudah dewasa dan tidak mungkin lagi kembali pada waktu kecil, maka mari kita manfaatkan orang-orang di sekitar kita yang masih kecil untuk tidak lupa kita didik dengan pendidikan-pendidikan yang baik, baik berkaitan dengan adab, dengan sholat, dengan akhlak, ya, dengan akidah dan hal-hal yang lain, sehingga insya Allah akan lahirlah generasi-generasi yang baik. Kita semua akan meninggal dan akan datang generasi-generasi setelah kita. Kalau kita absen mendidik mereka, maka akan lahir generasi-generasi yang tidak terdidik. Maka mulailah dari sekarang, mari kita didik generasi kita, anak-anak kita, orang-orang yang berada di sekitar kita, ya, dan kita mulai ketika mereka ya masih kecil. Demikian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.